Halo guys, terima kasih udah mampir di video ini dan selamat datang kembali di Jurnal Jekodin, tempat di mana kita buka bareng lembaran kisah nyata yang kelam, bikin merinding dan kadang di luar nalar. Bareng aku Jekodin. Di video ini aku mau cerita ke kalian satu kasus yang gila banget. Kasusnya sempat bikin heboh Palembang. Ini nasib nahas yang dialamin sama seorang kasir Indomaret dan pelakunya oknum TNI yang baru aja lulus guys. Semuanya kejadian di sebuah penginapan yang auranya itu horor banget. Terus gimana akhirnya si pelaku ini ujung-ujungnya cuma bisa nangis nyesel pas disidang di pengadilan. Tangisan yang jujur aja udah nggak ada gunanya lagi buat dia ratapin sekarang. Soalnya karirnya udah hancur, dia ini udah dipecat dan hukuman berat udah nunggu di depan mata. Makanya kasus ini wajib banget aku ceritain di video ini karena banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Biar apa ke depannya, kasus kayak gini tuh amit-amit jangan terulang lagi. Oke, daripada makin penasaran gimana detail ceritanya, mending kita langsung masuk ke pembahasannya sedetail mungkin. Tapi kayak biasa nih, cari posisi duduk atau rebahan yang paling PW. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, yuk kita mulai bedah awal mula dari malapetaka ini. Jadi cerita ini berawal dari seorang cewek bernama Vera Oktaria. Dia ini tinggal bareng ibu sama saudara-saudaranya di daerah Sebarang Ulu 2, kota Palembang sana. Bapaknya Vera sendiri waktu itu lagi merantau guys, kerja di Malaysia. Oke, kita mundur ke tahun 2014, pas Vera masih kelas 3 SMP. Dia ini kenalan dan lumayan deket sama kakak kelasnya yang namanya ini Derry. Nah, sedangkan Derry waktu itu udah kelas 2 SMA. Namanya juga anak sekolahan ya. Dari temenan itu jadi saling suka. Akhirnya di tahun 2014 itu mereka jadian guys, tapi masih backstreet alias pacaran secara diam-diam. Padahal aslinya rumah mereka itu deket banget, cuma berjarak ya sekitar 150 meteran doang. Awal-awal pacaran sih adem ayem aja, normal lah selayaknya ABG pada umumnya. Sampai akhirnya masuk di tahun 2015, setelah setahun pacaran, ibu dan keluarganya Vera mulai nyium gelagat mereka. Tapi ya karena ibunya ngelihat Derry ini anak yang sopan, ibunya ini nggak ngelarang. Dan sejak saat itu Derry ini sering banget main ke rumah Vera dan keluarganya juga nyambut dengan tangan terbuka. Dan saking percayanya mereka, ibunya ini sampai ngasih izin Derry buat Vera ini jalan-jalan. Sedangkan Derry juga sempat ngenalin Vera ke keluarganya. Bahkan sampai om-omnya Derry juga tahu kalau Vera ini pacarnya dia. Waktu itu Derry ini emang kelihatan niat dan komitmen banget menjalin hubungan serius. Tapi sayangnya saking cintanya Derry, lama-kelamaan dia malah jadi bucin yang kelewat toksik. Dia ini mulai punya rasa takut kehilangan yang berlebihan. Takut Vera diambil orang lah, takut yang selingkuh lah, dan lain sebagainya. Akhirnya Derry berubah jadi cowok yang super cemburuan, yang overprotective dan posesif parah. Gara-gara kelakuan Derry inilah hubungan mereka jadi panas, sering banget berantem dan putus nyambung. Dan puncaknya di tahun 2017, mereka berantem hebat sampai benar-benar putus. Gara-garanya ya sepele. Derry ini nuduh Vera nyimpen rahasia di memori HP-nya yang dia tuduh ada kaitannya dengan cowok lain. Pas lagi masa putus itu, Derry ini malah langsung jadian sama teman SMA-nya yang namanya Shirley. Tapi ya namanya belum move on. Gak lama Derry malah mutusin Shirley dan balik lagi ngemis ke Vera. Dan bukannya berubah, pas balikan Derry ini malah makin parah posesifnya. Tiap hari isinya cuma berantem gara-gara cemburu buta. Pernah tuh suatu hari, Vera lagi di rumah bareng dua temennya, tiba-tiba Derry datang ngamuk-ngamuk gak jelas. Saking gilanya, Derry sampai berani ngebekap wajah Vera pakai bantal. Dan untungnya, ada teman Vera yang gercep misahin dan nyelamatin Vera ini. Waktu kejadian bekap itu, ibunya Vera ini lagi nggak di rumah, jadi nggak ketahuan. Nah, barulah di bulan Mei 2018, ibunya akhirnya lihat sendiri seberapa seramnya kelakuan Derry ke anaknya ini. Dan waktu ibunya lagi asyik ngobrol di rumah tetangga sebelah, tiba-tiba kaget dengar suara jeritan Vera dari arah rumahnya. Ibunya ini panik dong, langsung lari ngecek ke dalam rumahnya. Ternyata Vera di sana lagi berantem hebat, guys. Vera ini sampai gigit dan jambak rambut Derry buat ngebela diri karena Derry ngamuk nuduh Vera selingkuh cuma gara-gara ada foto temen cowok di HP-nya. Nah, karena kepergok langsung sama ibunya, Derry ini langsung kabur.
Di situ Vera yang udah nangis ketakutan akhirnya berani jujur semua ke ibunya soal seberapa kasarnya sifat asli si Derry ini. Nah, sedangkan ibunya yang dengar cerita dari anaknya ini langsung shock berat dan langsung nyuruh Vera jauhin si Derry. Awalnya Vera ini nurut, dia nyoba ngejauh, tapi Derry gak tahu malu guys. Terus-terusan ngejar ke rumah buat minta maaf. Nah, ibunya Vera ini makin was-was. Akhirnya, karena Vera kebetulan juga udah lulus SMA, ibunya ini nyuruh Vera kuliah keperawatan di Bengkulu aja, biar tinggal bareng kakaknya dan sekalian kabur dari Derry. Nah, Vera nurut, akhirnya berangkatlah dia ke Bengkulu. Sementara itu, di Palembang, Derry ini lagi sibuk ngurusin tes masuk TNI. Tapi dasar keras kepala, pas dia tahu kalau Vera kuliah di Bengkulu, nekat disusulin ke sana. Kakaknya Vera yang awalnya ngelarang keras mereka ketemu, tapi karena kasihan ngeliat Derry udah jauh-jauh datang, akhirnya dikasih deh waktu ketemu sebentar. Habis itu Derry balik lagi ke Palembang. Nah, nyampe di bulan November 2018, entah karena alasan apa, Vera ini tiba-tiba mutusin berhenti kuliah dan balik lagi ke rumah ibunya yang ada di Palembang. Dan karena nganggur, dia ini akhirnya ngelamar kerja di Indomaret. Nah, pas keterima, Vera ini mulai sibuk kerja dari kasir yang lokasinya itu nggak jauh dari rumah. Di sisi lain, Derry yang dengar kabar kalau Vera udah balik, langsung deh dia hubungin dan minta maaf lagi. Gak disangka, Vera ini akhirnya luluh dan maafin dia. Akhirnya, mereka balikan lagi diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya Vera. Sementara itu, Derry dapat kabar bahagia kalau dia dinyatakan lulus tes TNI. Nah, Derry ini diantar keluarganya berangkat pendidikan militer di daerah Lahat sekitar 4 jam dari Palembang. Nah, 5 bulan berlalu, April 2019, Derry ini resmi dilantik. Tapi dia kecewa banget karena Vera gak datang. Saking kangennya, dia langsung ambil cuti dan ngegas ke rumah Vera. Sialnya yang ada di rumah cuma ibunya. Dan karena ibunya udah terlanjur gak sudi, Derry ini langsung diusir mentah-mentah hari itu juga. Besok harinya di tanggal 19 April sebelum balik ke asrama, Derry ini berinisiatif beliin HP merek Oppo buat hadiah, biar mereka bisa video call lah. Tapi pas ketemu, Vera nolak. 19 jam 9 malam, Derry ini beneran kabur alias desersi dari pendidikannya. Dia manjat pagar belakang ngelewatin kawasan hutan dengan kondisi masih pakai seragam tentara yang lengkap. Nah, pas lewat di pemukiman warga, dia nyolong baju dan celana di jemuran buat ganti. Seragamnya dia masukin ke kantong kresek. Karena udah tengah malam, dia numpang tidur di rumah salah satu warga yang ada di sana. Modusnya itu ngaku-ngaku jadi kuli bangunan yang lagi kesasar. Nah, warga yang kasihan ngasih dia izin nginep semalam. Dan besok paginya dia langsung pamit dan naik bus menuju ke kota Palembang. Nah, nyampe di Palembang, dia telepon temennya minta dicariin kos-kosan di daerah pinggiran. Nah, setelah dapet, langsung dibayar full sebulan. Niatnya dia mau sembunyi di sana sambil mantau nyariin Vera. Nah, tapi karena kosannya itu kosong melompong, dia nekat ngubungin Shirley, ya mantan pacarnya yang dulu, buat minta tolong anterin bantal sama selimut. Nah, Shirley yang nggak tahu apa-apa, ya nurut aja datang ke kosan itu. Nah, di sana Derry akhirnya ngaku ke Shirley kalau dia kabur dari asrama gara-gara curiga kalau Vera selingkuh. Dia ini pengen ngecek hubungan mereka. Nah, karena Derry nggak berani keluar kamar, Shirley yang nemenin dia di dalam kosan itu. Sementara itu, pihak militer ini udah nyadar kalau Derry hilang dan mulai nyariin ke rumah orang tuanya. Dan orang tuanya jelas kebingungan karena nggak tahu ke Derry ini kabur kemana. Nah, barulah di tanggal 7 Mei, Derry mulai berani gerak. Dia beraniin diri keluar kosan dan ngechat Vera, ngajak ketemuan di depan stasiun Kertapati. Nah, Vera ini setuju buat ketemu jam setengah 11 malam beres dia kelar shift kerja di Indomaret. Nah, akhirnya nyampe di jam 10 malam, Derry ini berangkat, ninggalin Shirley di dalam kosannya itu. Nah, pas ketemu di stasiun, Vera ini datang masih pakai seragam Indomaret, bawa motor Honda Beat. Derry ini bohong, ngakunya dia lagi cuti dinas resmi. Mereka sempat jalan-jalan naik motor ke jembatan Ampera. Setelah itu, Derry ini mulai ngeluarin modus liciknya.
Dia maksa ngajak Vera malam itu juga buat main ke rumah bibinya di daerah Sungai Lilin. Nah, jelas aja Vera ini nolak. Itu udah tengah malam, guys. Dan jarak ke Sungai Lilin itu sekitar 3 jam kalau dari Palembang. Tapi karena Derry maksa terus, Vera yang udah capek akhirnya pasrah aja ngikutin kemauannya. Padahal ini rencana jahat Derry. Kalau emang ketahuan Vera selingkuh, dia ini niat mau ngabisin Vera di Sungai Lilin, wilayah yang jauh banget dari pantauan keluarganya Vera. Malam itu bener-bener malam yang nahas. Jam 1 malam di pertengahan jalan daerah Betung, mereka berhenti buat makan pecel lele. Kelar makan, Vera yang udah kecapean banget itu ngajak pulang. Tapi dari ini banyak alasan, bilang rumah bibinya itu udah deket. Terpaksa deh mereka itu lanjut jalan. Nyampe di Sungai Lilin, Derry ini tiba-tiba acting, pura-pura lupa jalan ke rumah bibinya. Terus dengan entengnya dia ini ngajak Vera istirahat di penginapan aja karena nanggung kalau balik. Vera ini awalnya ya nolak lagi, tapi karena matanya udah berat banget pengen tidur, akhirnya dia ini nurut. Mereka ini nyari penginapan terdekat dan dapat kamar seharga 150.000 semalam. Nah, kelar check-in, Vera ini pengen langsung tidur. Tapi dasar Deria, dia ini malah maksa minta hubungan. Mereka sempat cekcok berantem di kamar sebelum akhirnya jam 3 subuh Vera ini tertidur pulas. Terus jam 5 subuh, Derry ini kebangun dan ngambil HP Vera di bawah bantalnya. Nah, pas mau buka HP ini ternyata gagal, guys, karena saldinya udah diganti sama Vera. Derry ini langsung naik pitam. Dia bangunin Vera dengan paksa. Kemudian ngamuk-ngamuk, nanya kenapa paspornya diganti. Dan langsung nuduh Vera ini punya cowok lain. Emosinya Derry ini udah diubun-ubun. Derry ngejambak rambut Vera, kemudian ngantemin ke sakitnya ini dapat ide. Dia mau tubuh Vera jadi beberapa bagian biar muat dimasukin ke ransel. Derry ini keluar kamar nyari alat dan nemu gergaji besi kecil di gudang penginapan. Tubuh Vera ini diseret ke toilet kamar dan aksi sadis itu pun dia mulai, guys. Tapi pas lagi motong, gergajinya malah patah, guys. Derry panik sejadi-jadinya. Dia langsung ambil motor Vera dan kabur ke rumah omnya di dekat situ. Nyampe di sana, dia cerita jujur ke omnya udah ngabisin pacarnya dan minta tolong buat buang mayatnya. Omnya ini kaget setengah mati dan pastinya nggak berani ikut campur urusan ngeri kayak gini. Nah, Derry ini kecewa dan balik ke penginapan. Nah, di jalan dia mampir ke pasar beli gergaji baru seharga 50.000. Nah, sampai di penginapan dia perpanjang kamar sehari lagi. Terus lanjutin aksinya di toilet dan sialnya gergajinya patah lagi, guys. Akhirnya dia tambah stres. Dia nelpon omnya minta dibeliin gergaji, tapi tetap ditolak. Akhirnya Derry ini keluar beli ransel gede. Dia maksa masukin tubuh Vera, tapi nggak muat. Dia balik ke toko nuker ranselnya jadi koper. Nah, balik ke kamar, dicoba lagi, guys. Tetap nggak muat. Keluar lagi, beli koper yang super gede. Masih juga gagal. Udah bingung tingkat dewa, semuanya barang Vera dikarungin di ransel terus dibuang ke sungai sama dia. Nah, dia ini mampir ke toko bangunan beli gergaji, beli kapak sampai cutter buat ngelanjutin rencananya. Tapi pas di jalan balik, nyalinya ini ciut. Dia putar balik ke rumah omnya lagi buat minta bantuan. Omnya ini makin pusing. Nah, saking bingungnya, omnya ini nelpon temennya yang bernama Imam buat bantuin mikir. Imam ini datang, dengar ceritanya, tapi dia juga nolak bantu eksekusi. Imam ini cuma ngasih saran gila, bakar aja mayatnya biar jejaknya hilang. Nah, dapat ide itu dari ini ninggalin motor Vera di rumah omnya, lalu naik becak balik ke penginapan. Nah, di jalan dia beli bensin eceran di warung sama obat nyamuk bakar. Rencananya mau bikin skenario seolah kamarnya ini kebakaran. Nah, nyampe di kamar, dia ini robek kasurnya biar kapasnya keluar. Dan tubuh Vera ditaruh di atasnya. Ditumpukin barang-barang, terus disiram sama bensin. Tapi pas korek mau dinyalain, dia malah ketakutan sendiri kamarnya meledak. Nah, saking paniknya dia siram air ke kasur itu sampai basah kuyup. Nah, malamnya jam 8, karena nggak ada pilihan lain, dia ini nyalain obat nyamuk bakar. Ditaruh deket kasur dan langsung lari kabur dari penginapan malam itu juga. Nah, dari ini kabur naik bus ke Serang, Banten dan pakai nama samaran Oji.
Tapi plot twist, kasurnya ini nggak kebakar sama sekali karena terlalu basah. Singkat cerita, besok siangnya penjaga penginapan ini nyium aroma yang lagi guys. Sementara itu almarhumah Vera akhirnya dimakamkan dengan tenang di TPU Daswida, daerah Pelaju yang ada di Palembang. Ya guys, mari kita doain bareng-bareng semoga almarhumah Vera ini husnul khotimah dan semua amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Dan aku harap semoga kasus yang menimpa Vera ini bisa jadi amal jariah buat almarhumah karena ngasih pelajaran berharga banget buat kita semua yang masih hidup. Biar kedepannya amit-amit jangan sampai ada lagi korban berjatuhan gara-gara hubungan toksik kayak yang dialamin Vera. Makanya please banget petik pelajaran dari kasus ini dan jadiin bahan renungan buat kita semua. Oke deh, sampai di sini dulu ya pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di bedah kasus selanjutnya karena aku udah nyiapin beberapa kasus gila lainnya yang wajib banget aku ceritain di channel ini. Oke guys, aku Jagodin, stay safe semuanya. Bye bye.